Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang penyampaian dari Sirah Nabawiyah karangan buku Syekh Saifur Rahman. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang keturunan Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang agama pada masa bangsa Arab dan gambaran sedikit tentang masyarakat jahiliyah. Nah, pada awalnya agama kaum bangsa Arab itu adalah pengikut dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu ajaran tauhid yang menyembah Tuhan yang satu dan mengisahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ismail wafat, maka Mekah dipimpin oleh anaknya, yaitu Nabat dan Qaidar. Selanjutnya dipimpin oleh Bani Jurhum. Selang beberapa saat terjadi konflik antara Bani Jurhum dan Bani Khuza'ah. Maka Bani Jurhum mengalami kekalahan dan terusir dari Mekah. Maka pada saat itu bangsa Arab dipimpin oleh kaum Khuza'ah. Amr bin Luhai, pemimpin dari kaum Khuza'ah, pembawa ajaran penyembah berhala. Maka berhala yang pertama yang datang ke Mekah, yaitu dari Syam, bernama Hubal. Dan berhala ini ditempatkan di dalam Ka'bah. Selanjutnya, Amr bin Luhai ini mengajak kaum bangsa Arab atau penduduk di Mekah itu untuk menyembah berhala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan berhala yang terkenal yaitu Ma'nat, ada Latta, ada Uzza, dan banyak berhala lainnya, sehingga berhala tersebut diberikan ke kabilah-kabilah yang ada di Arab. Sehingga di setiap rumah di Mekah itu pasti memiliki berhala. Pada awalnya orang-orang Arab di Mekah itu mempercayai bahwa berhala itu bagian dari agama Nabi Ibrahim, padahal tidak sama sekali. Maka dari itu Amr bin Luhai ini sebagai pembawa pertama untuk menyembah berhala. Nah, terus berhala-berhala itu dijadikan sebagai sesembahan, dijadikan sebagai diyakini untuk memberikan pertolongan. Dan orang-orang Arab pada waktu itu menyembelih hewan-hewan ternak mereka, disembahkan untuk berhala. Dan juga tanaman-tanaman mereka atau hasil-hasil panen mereka itu disembahkan untuk berhala. Nah, itu sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 136 dan surah Yunus ayat yang ke-18. Selain itu, selain bangsa-bangsa Arab di Mekah itu penyembah berhala, mereka juga melakukan undian untuk menentukan nasib mereka. Selanjutnya mereka juga melakukan setelah melakukan undian, mereka juga melakukan hanya menyembah berhala. Masyarakat Mekah pada waktu itu juga melakukan undian. Dengan undian itu untuk menentukan nasib mereka, juga melakukan ramalan atau mereka melakukan hal-hal gaib sesuka hati mereka. Nah, itulah sedikit gambaran tentang agama masyarakat Arab di Mekah pada waktu itu. Nah, sedikit saya akan menyampaikan juga tentang bagaimana gambaran masyarakat jahiliyah di Mekah pada waktu itu. Mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa zaman jahiliyah itu merupakan zaman kebodohan. Tapi dengan tanda kutip, mereka bodoh bukan bodoh akal mereka, tetapi dengan perbuatan mereka. Yang pertama dari kondisi sosial. Nah, pada masa jahiliyah itu, ketika seseorang ingin dipandang terhormat atau dipandang sebagai bangsawan, maka cara mendapatkannya dengan pertumpahan darah. Maka siapa yang menang akan menjadi terhormat dan yang kalah akan menjadi terhina. Itu kondisi sosialnya. Pernikahan di bangsa Arab di Mekah itu sangat tidak wajar. Yang pertama,
seorang suami menyuruh istrinya untuk bergaul dengan laki-laki lain ketika hamil, maka suami tersebut boleh menerima istrinya kembali atau tetap dengan laki-laki lain. Dan yang kedua, pernikahan pada zaman jahiliyah, satu wanita itu bergaul dengan banyak lelaki. Ketika wanita tersebut sudah bergaul, mengandung dan melahirkan, maka wanita tadi mengundang laki-laki yang pernah bergaul dengannya untuk dijadikan suaminya dengan cara ditunjuk. Dan yang ketiga, wanita bergaul dengan banyak laki-laki ketika sudah hamil, melahirkan, maka wanita tersebut mengundang laki-laki yang pernah bergaul dengannya. Dan setelah diundang, maka diundi siapa yang menjadi suaminya atau menjadi ayah bagi anaknya. Nauzubillah min zalik. Itulah sedikit gambaran tentang pernikahan zaman jahiliyah. Dan yang terakhir juga, laki-laki boleh bebas menikah dengan berapa banyak wanita yang disukainya. Tetapi setelah Islam datang, maka hanya dibatasi 4 saja. Nah, selain pernikahan, masyarakat jahiliyah juga gemar minum khamar. Nah, masyarakat jahiliyah minum khamar itu bukan hanya minum khamar setelah itu tidak, tapi terus berkelanjutan. Ketika mereka sudah merasa melakukan sesuatu dan itu menghasilkan, maka cara untuk melampiaskannya adalah dengan minum khamar. Tetapi dengan datangnya Islam, dengan cara bersyukur atau menginfakkan hartanya. Dan masyarakat jahiliyah juga mengubur bayinya hidup-hidup. Kenapa? Karena takut kelaparan, takut miskin, dan mengubur bayi perempuan yang hidup-hidup. Kenapa? Karena pada saat itu ketika bayi perempuan yang lahir itu dianggap sebagai aib. Padahal kalau kita berpikir secara logika ya, bahwa manusia itu kan dilahirkan dari rahim perempuan. Dan banyak lagi gambaran masyarakat jahiliyah yang kalau disampaikan, kalau kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan sekali. Untuk itu, setelah Islam datang, maka berubah menjadi jahiliyah, menjadi kuntum khayra ummah. Itu yang Allah sampaikan di surah Ali Imran ayat 110. Nah, untuk penjelasan lengkapnya ada di buku Sirah Nabawiyah ini, karangan Syekh Saifur Rahman, dari halaman 23 sampai halaman 38. Jadi kalau teman-teman ada bukunya, boleh dicek untuk kebenaran yang saya sampaikan. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin ada kekurangan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman semua yang menyaksikan, saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang salah tadi